Baik, ini dia 10 yang sudah dirangkumkan, paling Ya, tidak MBG ternyata yang paling besar, paling tinggi. 1,480 Iya. angkanya. Apa yang Eh, bisa kita baca dari itu, Mas? Sebenarnya Bram, selama 2025 ini banyak sekali yang terjadi di Indonesia ya. Dan dari banyak yang terjadi itu kita rangkum, kita lihat apa saja yang paling banyak dipercakapkan memang. Dan kelihatan ternyata MBG adalah salah satu isu yang paling banyak dibicarakan. Ini salah satu isu yang percakapannya berlangsung terus tinggi dari hari ketika MBG diwacanakan, Januari sampai akhir. Bahkan sampai Desember kayak gitu. Em, hingga percakapannya mencapai lebih dari 1 juta mention di hampir semua kanal sosial media, dan ini saya kira ini paling tinggi. Kalau kita lihat yang lain-lainnya hampir bahkan lebih dari 2 kali lipat dari percakapan yang kedua ataupun yang ketiga kayak Oke, gitu ya. dinamikanya seperti apa untuk kasus MBG ini? Artinya MBG seberapa kurva itu naik turun begitu, Mas? ketika awal MBG diwacanakan Januari, itu MBG langsung banyak dikritik oleh publik, terutama bagaimana nanti dia akan dilaksanakan, pendanaannya seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam perjalanannya MBG juga bertemu dengan berbagai macam permasalahan ya. Ada yang bertanya tentang efisiensi dan MBG, ada yang membandingkan MBG dengan berbagai macam keracunan yang terjadi, lalu juga MBG dan kesiapan penyelenggaranya, lalu keterlibatan siapa saja orang-orang yang atau tokoh-tokoh atau institusi-institusi yang bekerja atau mengawal MBG ini, bagaimana transparansinya, bagaimana hukumnya, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali yang dibicarakan oleh publik. Tetapi kalau saya lihat kenapa MBG paling tinggi, MBG ini kan langsung manfaatnya, dampaknya dirasakan oleh anak-anak, oleh publik ya. Sehingga ketika ada permasalahan di lapangan, itu langsung dia menjadi trending. Ada ibu-ibu yang mengatakan, anak saya kok keracunan. Ada yang mengatakan, ini kok menunya seperti ini, tidak sesuai sekali. Kok menunya cuma roti dan sebagainya gitu. Ini nggak sesuai. Atau lainnya. Jadi ketika itu, karena ini karena ini berdampak langsung kepada publik kayak gitu, jadi MBG menjadi salah satu yang paling banyak yang kemudian selalu dibicarakan dibicarakan setiap hari, Bram. Karena kalau kita lihat yang lainnya, itu adalah percakapan-percakapan yang kasuistis ya. Misalkan kita lihat Tom Lembong, ya cuma dibicarakan ketika isu Tom Lembong ketika Pak Presiden memberikan abolisi kepada Tom Lembong. MBG tidak. MBG punya rentang cukup panjang, kemudian karena menyentuh, jadi apapun yang terjadi itu menjadi dinamika ya. Tapi secara general begitu, secara permukaan, tone-nya ke arah mana kalau soal MBG? Positif atau negatif kah sebetulnya? MBG secara umum tone-nya berimbang ya. Yang positifnya cukup banyak, negatifnya juga ya berimbang lah. Terutama positif-positif ini karena banyak sekali apresiasi pada program MBG. Di tengah banyaknya permasalahan, permasalahan kan permasalahan teknis ya. Keracunan, kayak hal seperti itu, lalu dapurnya yang belum siap, atau masalah jarak dapur dengan sekolah begitu ya. Atau ada yang belum dibayar, kita ingat seperti itu. Ada konflik. Jadi yang paling banyak itu MBG isinya seperti itu kira-kira, Mas Bram. Jadi positifnya banyak karena apresiasi langsung dari publik, dari masyarakat yang terdampak, dari ibu-ibu, dari guru, dari anak-anak. Tapi juga konfliknya atau kritiknya juga langsung disampaikan oleh ibu-ibu, oleh anak-anak, oleh anak SMA, banyak kalangan sebetulnya. Banyak kalangan gitu.